Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in. Sayyidil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi ilahil alamin. Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Wa alihi tayyibin at-tahirin. Ikhwan dan akhwat sekalian yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sekian kalinya kita menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu oleh kalangan kaum mukminin. Karena di bulan inilah amalan kita dilipat gandakan, ibadah kita ditingkatkan, dosa-dosa kita diampuni, rahmat dilimpahkan untuk kita semua. Dan tentunya kita berharap memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kekuatan lahir dan batin agar kita mampu melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, khususnya di bulan suci Ramadan ini, dan doa-doa kita diterima, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang singkat ini, saya hanya ingin mengingatkan kembali bahwa hampir semua ibadah itu tujuan utamanya adalah menuju kepada kesucian. Karena memang Rasul sendiri diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk mensucikan umatnya. Dalam ayat yang mungkin sering kita dengar bahwa Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan wa yuzakkihim. Itu ayat dalam surat Al-Jumu'ah, walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Jadi termasuk tujuan utama diutusnya Rasul adalah untuk mensucikan manusia. Memang kita diberi syariat yang suci, berdasarkan kitab Allah yang suci, dibimbing oleh manusia yang suci, dan syarat ini semuanya mengantarkan kita kepada kesucian. Misal wudu itu taharah, mensucikan, kesucian. Salat demikian juga, zakat begitu juga, haji demikian pula. Itu pula puasa. Jadi pengertian la'allakum tattaqun dalam berpuasa ini itu supaya kamu menjadi suci. Takwa itu adalah kesucian. Lagi pula kita juga diperintahkan dalam Al-Quran, takwa itu harus dibarengi dengan bergabung dengan orang-orang yang shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqillaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersama-samalah kalian selalu berbareng dengan orang-orang yang shadiqin. Kita alhamdulillah, kita dalam Ahlul Bait ini, kita meyakini bahwa Rasulullah telah berhasil menyiapkan kader-kader beliau, para pemimpin setelah beliau dalam manusia-manusia suci. Mungkin kaum muslim yang lain tidak punya konsep semacam ini. Jadi kesannya Rasulullah tidak mampu untuk mengkader, tidak mampu menyiapkan orang-orang suci setelah beliau. Ahlul Bait adalah manusia-manusia yang suci. Dan memang banyak sekali hadis. Kemudian Al-Quran juga memberikan isyarat yang sangat kuat tentang kedudukan dan keutamaan Ahlul Bait, dan kita disuruh mengikuti, bergabung dengan mereka. Ini terlampau banyak nas-nas yang ada di dalam Islam. Kita ini alhamdulillah bersyukur dari mulai awal kita mengikuti imam-imam yang bukan pilihan kita, bukan selera kita, namun pilihan dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam terakhir adalah Imam Mahdi, di mana kita harus selalu menjaga kebersamaan kita dengan Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar Ajjalallahu Ta'ala Fawjahu Syarif.
saya ingin mengingatkan sebagai penutup dalam kesempatan yang mulia ini bahwa kalau kita sering berdoa, berharap kita menjadi pembela Imam Mahdi, itu jangan kemudian terbayang dalam benak kita nanti ketika Imam Mahdi muncul baru kita akan jadi tentaranya, jadi pembelanya, jadi penolongnya, jadi pengikutnya. Tidak, dari mulai sekarang kita harus berusaha sekuat mungkin untuk menjadi orang-orang yang layak disebut sebagai Ansarul Mahdi, sebagai Syiatul Mahdi, para pembela Imam Mahdi, para pengikut Imam Mahdi. Ini kesempatan kita dalam beribadah, dari mulai wudhu, kemudian sholat, misalnya apalagi nanti puasa, itu kita harus selalu berusaha untuk menjadi orang-orang yang layak disebut sebagai penolong Al-Mahdi. Jadi mulai sekarang, tidak nunggu-nunggu nanti munculnya beliau, tidak. Selalu introspeksi, apakah perbuatan saya ini, keadaan saya sekarang ini sudah layak disebut sebagai pengikut Imam Mahdi, sebagai pembela Imam Mahdi, atau malah jauh. Misal kalau kita masih punya sifat kedengkian, kita masih punya sifat mudah-mudah memfitnah orang, berbohong, menipu, berbuat zalim kepada keluarga, misalnya kepada tetangga, kepada orang-orang sekitar kita, kita berpura-pura, kita memiliki sifat-sifat nifaq, munafik, na'udzubillah min dzalik. Ini harus segera kita kikis. Jadi jangan kemudian berpikir nanti kalau Imam Mahdi muncul, mudah-mudahan kita jadi pembelanya. Tidak begitu. Jadi sekarang kita harus mengkondisikan diri kita agar kita layak menjadi pembela Imam Mahdi, sebagai pengikut Imam Mahdi Ajalallah Ta'ala Farajah Syarif. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.